Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia menyertai kita dengan kekuatan dan kuasa-Nya yang besar dan ajaib. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah respon menghadapi kesukaran. Kita harus jujur. Kenyataannya kita menghadapi juga apa yang disebut dengan kesukaran dan kesulitan. Dan kita juga harus belajar bagaimana caranya untuk meresponi setiap kesukaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami, urapi kami, berbicaralah Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan diambil di Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudaraku, Petrus dan Yohanes dipanggil oleh para imam-imam dan para tua-tua orang Yahudi di mahkamah agama. Mereka dipanggil bukan untuk diajak berdoa, saudara. Bukan. Bukan juga untuk diajak merenungkan firman Tuhan. Sama sekali bukan. Lalu apa dong? Mereka diciduk, dibawa ke mahkamah agama. Untuk apa? Untuk memaksakan Petrus dan Yohanes agar mereka tidak berbicara tentang siapa Yesus Kristus. Mereka memberangus mulut Petrus dan Yohanes dengan berbagai macam cara, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai ancaman. Aneh kan? Aneh memang. Ini kok orang-orang hebat, yaitu mereka adalah tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala. Bukannya ngajak doa, ngajak penyembahan, ngajak baca firman, diskusi firman Tuhan, tapi melarang orang dalam pelayanan. Ini ancaman yang serius yang mereka lontarkan karena mereka berkuasa. Mereka mencoba untuk menekan. Sebenarnya mereka ingin memenjarakan dan menghukum Petrus dan Yohanes. Tapi apa daya? Masyarakat luas berkata bahwa Petrus dan Yohanes terbukti dipakai Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Selama 40 tahun orang-orang di Yerusalem tahu orang itu lumpuh. Dan Petrus menyembuhkannya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Tetapi ancaman menghalangi pelayanan keluar dari tokoh-tokoh agama yang semestinya menjadi teladan. Saudaraku, ini kesukaran. Dan kesukaran itu bukan datang dari luar, tetapi dari orang-orang yang aktif dalam pelayanan tapi justru menekan orang lain untuk menjadi saksi Kristus. Nggak mudah kan? Tetapi apakah Petrus dan Yohanes merajuk? Nggak, saudara. Petrus dan Yohanes kembali kepada teman-teman mereka. Apa respon dari mereka? Mereka berdoa. Teman-teman dari Petrus berdoa. Mereka mengakui, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Artinya mereka percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, laut dan segala isinya. Jadi lebih bagus takut kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu daripada takut kepada manusia yang tidak menghormati Tuhan. Itulah makna daripada doa yang disampaikan oleh teman-teman Petrus yang sama-sama sungguh-sungguh berdoa mencari kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kesukaran bisa datang dari eksternal, bisa juga datang dari internal.
Kadang-kadang kita juga bingung, mengapa ada kesukaran-kesukaran seperti ini? Tetapi daripada kita bingung, mending kita percaya dengan melakukan respon yang benar menghadapi kesukaran itu. Ketika kesukaran diizinkan Tuhan terjadi, maka yang terpenting adalah engkau taruh dalam hatimu, engkau taruh dalam pikiranmu bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu. Langit, bumi, dan segala isinya dikuasai oleh Tuhan. Artinya dikendalikan oleh Tuhan. Maksudnya dikontrol oleh Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, apapun tidak akan terjadi. Kalau Tuhan sudah izinkan, karena Tuhan tahu Anda mampu untuk melewatinya. Amin, saudaraku. Sehingga saudara, yang terpenting adalah respon kita untuk membangun iman kita tetap kuat menghadapi kesukaran yang ada. Jadi respon Anda dengan datang di kaki Tuhan, berteriak kepada Tuhan, itu lebih penting daripada Anda teriak-teriak di sosmed yang tidak menjadi berkat. Nanti kita saling tuding satu sama yang lain. Orang lihat, orang pada ketawa. Kok sesama yang ngaku-ngaku anak Tuhan pada ribut di sosmed, kan malu kita. Bukan itu kan yang Tuhan inginkan. Apalagi kalau masalah yang muncul itu karena masalah internal. Nggak perlulah saudaraku. Nanti tanpa disengaja, Anda ribut-ribut, Anda terjebak menjual keluargamu sendiri di masyarakat luas di dunia maya. Anda tanda petik ya, menjual teman-temanmu sendiri. Padahal Anda sudah lama berkawan dengan mereka. 20-an tahun misalkan. Pernah merasakan susah senang sama-sama. Masa sih cuma karena satu masalah yang sukar, lalu satu sama lain saling menjual tanda petik di sosial media? Kan sayang sekali. Itu bukan respon yang tepat. Masih banyak respon-respon yang lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting adalah duduk diam di kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, minta Tuhan memberikan keyakinan dan keteguhan hati bahwa segala sesuatu dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, harus kita lewati. Artinya Tuhan tahu bahwa kita mampu karena kekuatan Tuhan hadir untuk memampukan Anda. Dan Anda pasti akan menang dari setiap kesukaran-kesukaran itu. Justru dengan kesukaran dan kesulitan ini, ketika kita tekun dan tambah tekun dalam Tuhan, memurnikan iman Anda, memurnikan kesucian Anda, memurnikan kekudusan Anda, memurnikan panggilan Anda untuk tetap makin setia menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah, engkau akan menang. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kemenangan karena Anda berjalan dengan caranya Tuhan, meresponi dengan caranya Tuhan ketika Anda menghadapi kesukaran, baik secara internal, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam diri Anda sendiri, dalam teman-teman Anda, maupun secara internal, eksternal yang lainnya. Percayalah, Tuhan pasti turun tangan dan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, biarlah kami percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Ajarkan kami meresponi dengan benar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.